Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 semester ganjil pada materi norma dan keadilan bagian pertama. Oke. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak lahir sampai wafat, manusia selalu hidup berkelompok. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Maksudnya, sejak lahir, manusia itu selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Oke. Manusia merupakan bagian dari manusia yang lain yang hidup secara bersama-sama. Oke, lanjut. Manusia memiliki dua kedudukan, yakni manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya secara mandiri. Oke, jadi kebutuhan itu akan dipenuhi oleh manusia itu sendiri tanpa membutuhkan manusia yang lain. Misalnya keperluan kita di kamar mandi, keperluan kita untuk membersihkan diri, dan lain-lain. Oke, itu secara orang per orang. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya membutuhkan orang lain. Oke, ini ketika memerlukan sesuatu, untuk menggunakan sesuatu, manusia ini, kita ini membutuhkan orang lain. Misal, dari ujung kaki sampai ujung kepala, tidak mungkin kita memenuhi kebutuhan itu, kita buat sendiri dan kita penuhi sendiri. Misal dari sepatu, tidak mungkin kita membuat sepatu, membuat pakaian, membuat sampo, membuat sisir, membuat jilbab, peci, semua kebutuhan itu kita penuhi sendiri, tidak mungkin. Makanya kita membutuhkan orang lain. Ya, jadi manusia itu pada hakikatnya memiliki dua kedudukan, yakni sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Oke, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dan kebutuhan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan kekacauan. Nah, untuk menghindari terjadinya perselisihan itu, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan itu namanya norma. Adanya norma agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma ini adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana tingkah laku yang baik harus dijalankan, tingkah laku yang buruk harus dijauhi. Oke, pengertian norma. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Belanda, yakni norm, yang artinya pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Istilah kaidah berasal dari bahasa Arab, yakni qaidah, yang berarti hukum. Norma atau kaidah adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi norma ini ada untuk mengatur tingkah laku manusia. Oke. Tujuan norma. Norma ini dibuat dan diberlakukan dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang tertib, aman, rukun, damai, dan adil. Oke, lanjut. Fungsi norma. Norma ini berfungsi pertama untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Oke, nilai-nilai ingat ya. Pancasila ada 5 nilai. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika masyarakat menjalankan amanah norma, maka ketertiban dan keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian sanksi bagi pelanggar norma. Ya, jadi ketika ada pelanggar terhadap norma, jelas sanksi yang diberikan, sumbernya jelas, karena sudah tertuang di dalam norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, yang keempat, fungsi norma adalah untuk membantu mewujudkan tujuan bersama. Oke, tujuan mulia
dari masyarakat, dari bangsa ini sudah jelas ya. Jadi dengan adanya norma akan terwujudlah tujuan yang ingin dicapai itu. Oke, lanjut macam-macam norma. Ada 4 macam ya. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, norma agama. Pengertiannya, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari ajaran agama atau wahyu Tuhan. Sanksi bagi pelanggar norma agama adalah siksaan di neraka. Karena ketika seseorang itu melanggar ajaran agamanya, maka yang ia dapatkan adalah dosa sehingga pada akhirnya nanti akan ditempatkan di neraka. Oke, contoh norma agama, yakni percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau agama Islam kepada Allah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, contohnya lagi melaksanakan perintah agama, menjauhi apa yang agama larang, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat gambar di sebelah kanan. Ini contoh pelaksanaan norma agama. Ada sholat, ada ngaji, ada olahraga agar fisiknya kuat. Karena ketika fisik kuat, ibadah juga akan kuat, akan lancar dan semangat. Oke, ada juga membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Oke, lanjut. Norma kesusilaan. Pengertiannya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Karena pada dasarnya, hati manusia itu adalah baik, suci, bersih, fitrah, ya. Oke, sanksi. Ketika seseorang melanggar norma kesusilaan, maka sanksi bagi pelanggar norma itu adalah akan timbul perasaan menyesal, perasaan bersalah, perasaan kecewa, dan perasaan-perasaan yang lain. Contoh norma kesusilaan adalah berkata jujur, menghargai, adil, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contoh gambar di sebelah kanan. Ini siswa-siswa sedang ujian daring. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini, ujiannya dari rumah tanpa pengawasan oleh guru, kita harus tetap berlaku jujur, tetap menghargai aturan yang diatur oleh madrasah. Kita harus tetap berlaku adil kepada siapapun, baik kepada teman kita, kepada guru kita, dan sekolah kita. Ya, oke. Lanjut norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, bersumber dari peraturan yang berlaku di masyarakat. Sanksinya ada pengucilan, tidak disenangi, atau dicemooh oleh masyarakat. Contoh, tata cara berpakaian, bergaul, bertamu, dan lain-lain. Oke, maksudnya bersumber dari peraturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya di suatu daerah cara berpakaian adalah berpakaian yang panjang, berpakaian yang sopan, menutup aurat. Jadi ketika di suatu daerah itu ada seseorang wanita yang mengenakan pakaian pendek, tidak berjilbab, maka bagi masyarakat di daerah itu dia telah melanggar norma, maka dia akan dicemooh atau dikucilkan oleh masyarakat itu di lingkungan daerah itu. Oke. Masih banyak ya, setiap daerah itu beda-beda, tergantung daerah masing-masing. Nah, kalau di foto sebelah kanan ini kita lihat, ini adalah contoh cara berpakaian yang sudah diatur di lingkungan sekolahnya. Terus, tata cara bergaulnya, ketika dengan orang yang lebih tua, maka agak menundukkan badan. Terus dicium tangannya, dan lain sebagainya. Nah, kita bertemu juga ucapkan salam, ya. Oke. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu tidak dijalankan, maka dianggap sudah melanggar norma. Oke. Lanjut, norma hukum. Pengertiannya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa dan harus ditaati masyarakat. Oke, badan-badan resmi negara itu misalnya DPR, DPRD, MPR, DPD, itu kalau tingkat pusat. Kalau tingkat daerah ada DPRD, ada bupati,
ya, tingkat desa, ada kepala desa, ada sekdes, dan sampai ke tingkat paling bawah. Oke, itu aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, sanksinya adalah pidana penjara. Ketika melanggar norma hukum, itu akan disanksi berupa pidana penjara atau kurungan, bisa juga didenda, atau bahkan sampai hukuman mati. Oke, contoh, mencemarkan nama baik orang, atau kelompok orang, atau lembaga, atau institusi. Oke, mencuri, tidak mematuhi aturan di jalan raya, dan lain-lain. Oke, kita lihat contoh di sebelah kanan ini. Ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, hendaklah kita mematuhi aturan yang telah ditentukan. Yang memakai helm, yang membawa STNK, membawa SIM, ketika lampu merah ya berhenti, jangan menerobos, dan lain-lain. Oke. Hubungan antar norma. Hubungan antar norma dalam masyarakat adalah saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Oke, jadi keempat norma yang berlaku di masyarakat itu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dia tidak berdiri sendiri ya, tapi dia saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat. Oke, di sini ada evaluasi pemahaman materi kalian. Apa yang sudah disampaikan, silakan dilaksanakan latihan ini agar materinya semakin mantap dan semakin paham. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.